yakin kalian itu sanggup untuk menyampaikan amanah yang sudah disampaikan oleh Ustaz Sepuh. Terima kasih Ustaz Jenal. Terima kasih. Sama-sama. Ya, saya boleh nanya nggak Pak Ustaz? Silakan. Faang boleh bertanya apa saja. Nah, begini Pak Ustaz. Waktu itu di masjid, si Parok tuh sempat nanya sama Abah Sepuh, boleh nggak sih nikah sama teman satu pesantren? Oh, yang ngono iya bener. Terus Abah Sepuh bilang, nggak boleh, katanya haram. Bener itu Ustaz? Iya, memang haram. Berarti bener dong. Kita kagak bisa nikahin teman satu pesantren, Tat. Ya bagaimana bisa, Ovi, Faang? Memangnya di Anur itu santriwatinya ada berapa? Banyak. Ya jelas haram. Oh, Satu pesantren dinikahi sama Faang haram. kuat cuy. Itu pertanyaan Parok. Saya tuh Baru jelas. Pertanyaan sama jawaban nyambung. Kan ngerti kita jadinya. Satu santriwati saja dinikahi. Roy, Faang, Tommy, Ovi, halal. Alhamdulillah kita lanjutin. Emang di balik kesedihan pasti ada kebahagiaan. Contohnya ini, Ustadz Zainal pergi ke Mesir, berarti kesempatan Ana menjadi Ustadz pengganti Uzen semakin terbuka. Kenapa? Siapa lagi di pesantren sini yang paling pantas menggantikan Uzen? Ana yang paling soleh, Ana yang paling berakhlak. Ustadz Sepuh kagak punya pilihan lain selain Ana. Jadi yang akan menggantikan Uzen di sini pasti Ana. Bang Faruk yakin bisa ngegantiin Uzen? Sabar, sabar Faruk. Hidup memang penuh dengan perjuangan dan cobaan. Gabuk. Apa? Lebih baik antum bantu Ana. Antum pikirkan gimana caranya Ana menguasai pesantren dalam waktu cepat. Dan setelah itu Ana bergantian menikahi Fatin, lalu Wianti, lalu Lulu, dan yang terakhir yang paling galak-galak rusuh tapi melo, Afril. Iya abang, banyak banget yang mau dinikahin. Biayanya dari mana? Satu aja kagak bisa abang. Itu yang harus antum pikirkan. Ya abang, masa aneh mikirin yang mau nikahkan abang, masa aneh sih mikirin. Gabuk, hidup antum harus ada manfaatnya walaupun jarang. Membantu saudara semuslim seiman itu pahalanya gede, lebih gede daripada badan antum. Astagfirullahaladzim Bang Faruk. Kalau kayak gitu mah kagak ada ajas manfaatnya. Ya, kalau misalnya aneh punya duit banyak mendingan aneh buat modal nikah sendiri daripada ngasih ke orang. Ya salam, antum mau menikah? Ih, aneh mau nikah. Ilmu antum masih cetek. Yang namanya menikah butuh ilmu. Lagian aneh bingung. Antum mau nikahnya sama siapa? Calonnya mana? Oh, ada dong. Yang kata abang tuh apa? Galak-galak melo. Terus ya funky. Ya, funky maksudnya bajunya ganti-ganti. Beda daripada yang lain. Itu si Afril. Oh, berani. Antum mau nyamber salah satu calon anak. Itu namanya pagar makan tanaman. Bang Faruk kok gitu sih jadinya. Jadi selama janur kuning belum melengkung. Afril itu bukan siapa-siapa. Ya, assalamualaikum. Gabuk! Anak kucing dia ngomong. Habis itu dikerubungin ke lalat. Hati-hati kalau ngomong, antum bisa kualat. Assalamualaikum Pondok Pesantren Anur. Aboy, Tommy, Ovi dan Faisal hadir dan kami juga telah berhasil menggulung amanah ke Jalan Wali. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar!
Takdir, enggak, takdir. Ah, elah salah gua. Temenan ya. Iya. Apa kabar? Dan saya yakin kalian itu sanggup untuk menyampaikan amanah yang sudah disampaikan oleh Ustaz Sepuh. Terima kasih Ustaz Zainal. Sama-sama. Abah, alhamdulillah Faang dan teman-temannya udah datang bersama Ustadz Safi'i. Subhanallah, ya Allah. Syukur alhamdulillah. Ya Allah. Berarti keyakinan Abah itu berhasil bahwa mereka itu akan kembali dan berhasil menemui jalan wali, insya Allah. Tapi Abah nggak usah keluar. Abah kan masih butuh istirahat. Gak apa-apa, Abah udah sehat. Ini udah jadi obat. Kedatangan mereka itu udah jadi obat buat Abah, kan? Sehat benar. Abah mau tengok ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Tambah semangat Abah, ya. Ya salam. Antum kalau parkir yang bener, jangan kayak truk tronton. Abang, lagian demen banget sih nangkring di mari. Udah kayak burung bertengker, kagak lepas-lepas. Udah Bu, antum ngomong yang bener. Aneh di sini sengaja, siapa tahu aneh dapat inspirasi. Aneh dapat ilmu untuk mengatasi semua kesulitan dan persaingan yang tidak adil di pesantren sini. Kelamaan ngedon di sini, bertengker di sini, Abang Faruk mau bejenglotan. Hah? Emang ini jenggot apa? Nih, Bang Faruk, bukan maksud aneh seperti itu. Maksud aneh datang ke sini adalah, aneh mau ngasih tahu antum, ya. Udah wassalam aja sama calon-calon istri abang yang 4 itu. Say goodbye, ikhlasin aja. Maksud antum apa yang ngomong kayak begitu? Aneh kesini membawa kabar buruk. Kabar buruknya adalah si Funky dan teman-temannya itu datang ke sini, Bang, dengan memakai pakaian-pakaian yang baru, bagus, dan mereka itu seperti ustadz beneran. Apalagi mereka datang di sini disambut oleh Ustadz Zainal dan para santri dengan pelukan dan kasih sayang. Bang Faruk aja kalah. Bang Faruk lewat biasa cuma dilepehin. Salam, astagfirullahaladzim. Kenapa si Faang, si anak Funky dan bala tentaranya bisa balik lagi kemari? Kenapa si anak Funky dan bala tentaranya kagak tersesat aja di dalam goa dan tertidur ribuan tahun? Karena mereka bisa menghancurkan semua cita-cita anak. Ya salam. Abang, kalau soal gitu mah aneh kagak tahu beneran. Bang, tungguin. Bang. Wi, maafin abang, Wi. Abang gak bisa cintai kamu lagi. Abang harus bisa mencintai wanita lain, Wi. Udah yuk, kita harus ada kajian. Ya, yuk. Nanti. Yuk. Gue seneng liat lo di sini, Tom. Dan alhamdulillah lo udah berubah. Kita
Iya ya Pak Rom. Terima kasih.